Halo teman-teman, perkenalkan namaku Felix Theophilus Ardita, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang dengan NIM F1121210112. Di video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Lintas Budaya dengan tema video ini yaitu pertama budaya dan akulturasi, dan yang kedua yaitu budaya dan berpikir dialektik. Saya akan membahas tema tersebut dengan budaya yang ada di daerah saya, yaitu di Pati. Langsung tanpa berlama-lama, mari kita ke tema pertama, yaitu budaya dan akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan antara komponen-komponen budaya yang berbeda dan bersatu dan dalam usaha membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli. Mungkin sudah banyak kita tahu Pati merupakan daerah yang masih kental dengan budaya dan mitosnya dan masih dikembangkan hingga menjadi budaya yang turun-temurun, mulai dari makanan, karya seni, tradisi, bahkan dunia mistisnya. Tapi sekarang kita mau membahas tentang batik, yaitu batik Bakaran. Batik Bakaran adalah batik yang berada di daerah Pati, tepatnya di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Motif batik tulis Bakaran jika dilihat dari segi warna mempunyai ciri yang tersendiri, yaitu warna yang mendominasi batik Bakaran adalah hitam dan coklat. Unsur corak atau motifnya beraliran pada corak motif batik tengahan dan batik pesisir. Karena yang memperkenalkan batik tulis Bakaran ini adalah kalangan kerajaan Majapahit. Keterampilan membatik tulis di Desa Bakaran tak lepas dari buah didikan Nyi Bonowati, penjaga museum, pusaka, dan pembuat seragam prajurit pada akhir kerajaan Majapahit abad ke-14. Pada umumnya, corak batik Bakaran berbeda dengan corak batik daerah lain, baik dari segi gambar, ornamen, maupun warna. Pada setiap motif umumnya mempunyai makna yang sangat filosofis. Motif batik yang diajarkan Nyi Bonowati adalah motif batik Majapahit. Dalam pembuatannya, batik Bakaran perlu mendapat perlakuan khusus dalam pewarnaan. Pewarnaan harus menggunakan bahan alami yang didapat dari sekitar, misalnya kulit pohon tinggi yang menghasilkan warna coklat, kayu teguran warna kuning, dan akar putu sawo matang. Meskipun kesulitan dalam mendapatkan bahan pewarna, batik tulis Bakaran saat ini sangat banyak peminat. Saat ini warga Bakaran selain melestarikan motif Nyi Bonowati, mereka juga mengembangkan aneka macam motif kontemporer yang kemudian menjadi ciri khas batik Bakaran adalah motif remek atau retak. Dahulu perajin sebelum memulai proses membatik, mereka melakukan ritual dulu. Ada yang puasa 3 hari, 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Tidak hanya sampai di situ, setelah melakukan puasa, perajin melakukan pertapaan dengan tujuan mendapat inspirasi atau ilham, sehingga suatu ketika atau secara tiba-tiba tidak tersadari mendapat gambaran atau bayangan motif batik yang akan dibuat. Biasanya motif batik tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang ada dengan pesan moral pada masyarakat. Dan ada juga yang menunjukkan latar belakang si perajin itu sendiri. Jadi motif batik ada maksud dan tujuan yang diharapkan pembatik.
Sekarang ini batik bakaran sudah ada yang dipatenkan oleh Dijen Haki sebagai motif batik milik Pati. Terhitung semuanya berjumlah 17 motif yang dipatenkan. Berikut adalah contoh motif batik yang ada pada batik bakaran. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan budaya dan akulturasi batik bakaran yang ada di Pati. Sekarang kita beralih ke tema yang kedua, yaitu budaya dan berpikir dialektik. Dialektik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Dialektik berasal dari kata dialog, yaitu berkomunikasi dua arah, atau bisa dipercaya atau tidak, terserah masing-masing. Di tema yang kedua, saya mengambil contoh budaya yang ada di daerah saya, yaitu Sedekah Laut Juwana, atau biasa dikenal juga dengan nama prosesi larung sesaji Kali Juwana. Tradisi ini sudah ada sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Tradisi sedekah laut diawali dengan pawai yang mengarak miniatur kapal nelayan berisi kepala kambing dan sejumlah nasi tumpeng, lengkap dengan jajan pasarnya. Selain pawai, sedekah laut juga mempunyai acara-acara lain seperti balap perahu naga, wayang, ketoprak, dangdut, dan sebagainya. Sebelum melarungkan sesaji di kali, terlebih dahulu tokoh agama berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kelancaran mencari ikan. Tradisi ini juga sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat di Pati. Dalam perkembangannya, tradisi ini menyedot perhatian warga untuk menjadi tontonan dan hiburan yang menyenangkan. Larung menjadi harapan agar nelayan memperoleh rezeki yang lancar dalam mencari ikan. Selain itu, larung menjadi salah satu doa nelayan kepada Tuhan agar dihindarkan dari musibah. Sedekah laut di Desa Bajomulyo Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan representasi budaya lokal yang mempunyai fungsi sebagai wahana untuk membangun karakter, mengembangkan solidaritas, dan mendukung kebudayaan nasional. Peralatan yang digunakan untuk upacara tersebut dapat dalam kaitan dengan nilai-nilai sosial dan etika masyarakat pendukungnya. Jika dilihat dari aspek ekonomi, upacara ini secara umum dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata. Di samping aspek personal sebagai media pembelajaran untuk transformasi etos kerja, kandungan nilai sedekah laut bermakna sebagai sebentuk ungkapan dari penghargaan masyarakat nelayan di Bajomulyo, Kecamatan Juwana, untuk mendapatkan berkah kemurahan rezeki. Berikut adalah gambaran acara sedekah laut yang ada di Juwana, Pati.
Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa aku beri terkait dengan budaya dan akulturasi dan budaya dan berpikir dialektik. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan, aku mohon maaf. Terima kasih.